yang sedang dilanda bencana, yaitu gunung yang meletus. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana yang wafat, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Yang mengalami luka-luka, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Dan saudara-saudara kita, baik dari pemerintah ataupun dari ormas-ormas atau dari kemanusiaan-kemanusiaan yang lain yang sedang berada di sana untuk membantu korban, mudah-mudahan Allah kuatkan langkahan kakinya. Tapi yang paling banyak saya lihat FPI yang ada di sana, saudara-saudara. Yang lain nggak nongol. Ada yang ngomong itu FPI bubarkan saja itu. Kok nggak nongol di Semeru? Ada yang ngomong itu FPI radikal itu. Kok nggak nongol di Semeru? Itu FPI intoleran. Kok nggak ada di Semeru? Nggak ada tuh di tempat-tempat bencana. Yang mulutnya ngomong, saya ini nasionalis, saya ini NKRI, saya ini toleransi. Itu FPI apa? Habib Rizik itu apa? Mana? Kok congornya nggak kelihatan di sana? Justru FPI yang berada di barisan terdepan. Untuk apa? Untuk kemanusiaan, membantu bangsa dan rakyat Indonesia, tidak peduli apapun suku dan agamanya. Betul? Ini yang nyata, ini yang terjadi. Justru yang ngomong, mana itu FPI radikal itu, FPI intoleran itu, mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Nggak kelihatan congornya. Mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Duduk, jangan sini. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah, mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru, kemanusiaan, bantu masyarakat. Betul? Makanya mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang makmur, negara yang sejahtera, aman, tentram. Dan andaikan kalau ada yang ingin mengkhianati ini bangsa, semoga Allah hancurkan. Ada yang ingin merusak ini bangsa, mudah-mudahan Allah hancurkan. OPM dibilang saudara, dudung. Giliran sama ormas Islam galak. Wah, apa itu ya? Sama OPM yang jelas-jelas teroris, separatis, itu saudara kita. Harus dirangkul. Mereka saudara kita, harus dirangkul. Kemarin Mahfud MD langsung ngomong depan dia, OPM bukan saudara kita. Betul? OPM itu teroris. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh? Berapa banyak prajurit-prajurit baik dari TNI ataupun dari Polri yang gugur, dibantai, dibunuh oleh OPM? Kok malah dianggap saudara dan mau dirangkul? OPM harus dibasmi, diberantas. Siapapun yang ingin mendirikan negara sendiri, siapapun yang ingin keluar dari NKRI, para separatis, para teroris, maka harus diperangi, bukan malah dibiarkan, saudara. Ormas Islam galak, beraninya sama baleho. Kalian beli tank pakai duit rakyat bukan? Betul? Pakai duit siapa? Pakai uang siapa? Pakai uang siapa? Seragam mereka dari siapa? Semuanya tentara, polisi, pejabat, seragam mereka, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari keringat rakyat. Kalian beli tank, beli senjata, beli water cannon, itu untuk apa? Untuk menjaga keutuhan, kedaulatan negara kesatuan Republik. Buat perang lawan asing di Natuna sana, lawan Cina. Lawan kalau ada negara-negara yang mau mengambil pulau-pulau kita yang berbatasan dengan Indonesia, kapal perangnya, pesawatnya, tanknya pakai buat perang, bukan pakai buat turunin baliho.
Betul. Udah gitu pakai ngomong lagi. Saya kalau berdoa nggak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab. Duduk Murtad. Nggak apa-apa. Kamu kalau nggak suka sama Arab nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Tapi jangan bawa-bawa Tuhan. Betul. Jangan bawa-bawa Allah. Betul. Kalau bodoh dalam urusan agama, diem aja. Kalau goblok dalam urusan agama, diem aja. Kalau tolol dalam urusan agama, diem. Nggak usah ngomong agama kalau nggak tahu masalah agama. Rojulun arba. Nah, para santri mungkin tahu ini kaidah ini, makalah ini. Laki-laki itu ada ikuti semuanya. Rojulun arba. Ayo kita ngaji. Rojulun arba. Laki-laki itu ada 4. Rojulun yadri. Wa yadri. Annahu yadri. Yang pertama, laki-laki yang tahu. Dan dia tahu. Kalau dirinya tahu. Rojulun yadri. Wala yadri. Annahu yadri. Laki-laki yang tahu dan tidak tahu kalau dirinya tahu. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan tahu kalau dirinya tidak tahu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Laki-laki yang goblok dan tidak sadar kalau dirinya goblok. Bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Perhatikan, jadi laki-laki itu ada 4 golongan. Pertama, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu, maksudnya apa? Orang yang berilmu dan dia tahu kalau dirinya berilmu. Fadzaka alimun. Nah, ini orang alim. Fattabi'uhu, maka ikuti. Kedua, rojulun yadri wa la yadri annahu yadri. Laki-laki yang tahu tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Jadi dia ini pinter, tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu pinter. Nah, fadzaka ghafil, ini orang tertidur lalai. Maka harus dibangunkan, diingatkan, kamu pinter, ayo amalkan, kau punya ilmu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu, dia ini bodoh, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Fadzaka mustarsyidun, ini orang yang butuh petunjuk. Beri dia petunjuk. Sebab kenapa? Dia bodoh tapi masih nyadar diri kalau dirinya bodoh. Nah, yang keempat ini susah. Sebab kenapa? La yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia ini nggak tahu, bodoh, tolol, goblok, tapi nggak sadar kalau dirinya goblok, nggak sadar kalau dirinya tolol. Nah, sekarang orang kalau bodoh terus nggak tahu kalau dirinya bodoh, apakah dia akan menghilangkan kebodohan dalam dirinya? Apakah dia akan mengaji? Ya enggak. Ya orang yang ngerasa pinter padahal aslinya bodoh dalam urusan agama. Makanya kalau nggak tahu urusan agama mending awas, hati-hati. Dalam kitab Syalamut Taufik yang biasa dipelajari oleh para mubtadiin dijelaskan riddah itu ada berapa? 3. Riddah itu ada 3. Yang pertama i'tiqadiyah. Riddah i'tiqadiyah. Yang kedua riddah gauli, riddah fi'liyah. Yang ketiga riddah gauliyah. Murtad keyakinan, murtad perbuatan, murtad perkataan. Kita nggak usah bahas yang lain, murtad yang lain. Murtad perkataan, contoh sembarangan nuduh orang kafir. Ini muslim dituduh, kamu kafir, atau kamu kafir. Nah, ini orang yang berkata seperti itu bisa terjerumus ke dalam murtad qauliyah, murtad perkataan. Kemudian istihza, penghinaan atau melecehkan simbol Islam, seperti melecehkan Al-Quran atau Ka'bah atau Asmaul Husna atau Nabi Muhammad SAW.
atau bilang mensifatkan wajah Nabi, kesempurnaan Nabi dengan sesuatu yang tidak sempurna. Contoh dia bilang, oh Nabi Muhammad itu hidungnya pesek, oh Nabi Muhammad itu matanya belok, atau seperti apalah, mensifatkan. Nah, seperti itu bisa jatuh kepada riddah. Atau mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk, yakni tasbih atau tamsil, menyamakan atau menyerupakan Allah dengan Saya tanya, Dudung bilang Tuhan bukan orang Arab. Tuhan bukan orang Arab. Kalau Dudung ngomong Tuhan itu bukan orang, itu nggak masalah, karena dia benar kalau dia bilang Tuhan itu bukan orang, karena emang Tuhan bukan orang. Tuhan bukan orang, yakni bukan makhluk, bukan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Masalahnya dia bilang Tuhan itu bukan orang Arab. Ada Arabnya di belakang, orang Arab. Kalau orang Arab makhluk bukan? Makhluk bukan. Sebab banyak juga orang-orang goblok di luar sana yang membela pernyataannya. Cara mereka membela apa? Dengan akal cuma salah. Mereka bilang lah bener dong. Dudung bilang Tuhan itu bukan orang Arab, berarti kalau Tuhan itu bukan orang Arab, ya Tuhan itu bukan manusia. Emang benar. Tapi ingat, awas. Dia ngomong masalah doa. Dia berdoa, dia bilang saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, berarti berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Allah pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab. Kalau Tuhan bukan Arab atau Tuhan bukan orang, tidak ada masalah. Ini Tuhan bukan orang Arab. Di situ orang Arab, yakni jasad, yakni makhluk, yakni mujassimah, yakni ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan, zaqa bi'alatil qalb. Namanya orang itu kan melihat dengan alat mendengar dengan alat teli, menyentuh dengan alat berjalan, masya bi'alatil yad, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu namanya orang. Nah, kalau dia berbicara seperti itu, berarti dia telah mensifatkan Allah dengan makhluk. Tetapi wallahu a'lam. Makanya kalau ngomong hati-hati, jangan sampai itu bisa jadi engkau, bisa jadi. Saya tidak bilang kau terjerumus, tidak ke dalam apa namanya, ke dalam riddah atau murtad. Saya tidak bilang itu. Bisa jadi, awas, hati-hati, engkau terpeleset ke dalam riddah, ke dalam kemurtadan. Kalau memang kau tidak suka dengan Arab, cukup doa aja, cukup ngomong begini aja. Saya kalau doa itu tidak pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa saya kalau doa tidak pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia, atau saya pakai bahasa Cina, atau saya pakai bahasa Inggris, atau saya doa pakai bahasa Rusia. Saya nggak pakai bahasa Arab karena saya nggak suka Arab. Bilang aja begitu, nggak apa-apa. Atau karena Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu. Nggak perlu bilang Allah itu bukan orang Arab. Bisa jadi jatuh kepada istihza atau jatuh kepada riddah. Jadi kalau ngomong dijaga. Kan ada Habib yang dekat sama dia itu, Habib Husain, waliullah namanya. Husain Ba'agil, Zain, nasihatin itu Zain, Dudung Zain. Itu kan dekat Zain sama dia Zain, nasihatin biar benar. Yakni berikan dia itu nasihat wal irsyad wal huda. Ente bimbing dia biar benar. Jangan ente dekat sama dia, ente biarkan begitu aja. Jangan bimbing dia, kasih tahu dia. Kalau dia mau belajar agama, belajar yang benar sama ente. Betul? Iya, jadi jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau nggak tahu masalah agama, kalau goblok, bodoh, tolol dalam masalah, mending diem. Urus KKB sana, urus OPM sana. Gak usah ngurusin kita orang, betul? Gak usah ngurusin dikit-dikit ngomongin ini, dikit-dikit ngomongin. Kayak sok tahu aja. Belajar di mana? Pondok di mana? Pondok sama Husain Ba'agil. Betul? Jadi kalau ada yang nggak benar darinya, dari siapapun, bukan hanya dari dia, kita tegur kalau salah. Betul? Kebaikannya kita ambil. Contoh, ada kebaikannya juga. Nah ini nih, kadang orang suka masukin YouTube begitu. Giliran ana bahas Dudung,
Dudung ngomong Tuhan bukan orang Arab, dimasukin YouTube. Dudung begini. Dudung cuma apa sama OPM nggak berani, sama OPM dibilang saudara, dimasukin YouTube. Giliran anak bilang ada baiknya dari Dudung. Apa baiknya? Dudung ingin merekrut santri menjadi TNI. Itu nggak dimasukin YouTube. Awas nih orang-orang yang punya channel YouTube. Anak sumpahin itu orang, kualat itu orang, suka motong-motong ceramah. Si Dudung dia pernah ngomong, santri mau dia ambil jadi TNI. Bagus gak? Bagus gak? Dukung gak? Dukung gak? Kalau ada yang baiknya kita bilang baik. Kita ini orang ngerti, kita tawasud, kita nggak sejalan bukan berarti menghilangkan kebaikan yang dia lakukan atau kebaikan yang dia ucapkan. Enggak, kita nggak bakal hilangkan itu. Betul? Dia pernah bilang waktu awal jadi kasat itu, kan sekarang udah bintang 4 gara-gara nurin baleho, loncat bintangnya. Dia bilang apa kalau nggak salah, kita ini harus merangkul masyarakat, harus persuasif ya, jadi lembut kepada masyarakat, kepada rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Jadi kalau ada yang bagusnya, yang benernya, yang baiknya kita ambil. Kalau ada yang nggak benernya kita kritik, betul? Kita tegur, betul? Ini negara demokrasi, bos. Woi, negara demokrasi, bos. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat, betul? Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pemerintah. Jadi rakyat biasa seperti kita, betul? Karena kami rakyat Indonesia adalah ibu daripada presiden, ibu daripada TNI, ibu daripada polisi. Makanya anak-anak jangan durhaka dengan kami, ibu kalian, yaitu rakyat Indonesia, betul? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Beb, kok bisa sebab ada musibah? Kok bisa sebab ada bencana di Semeru? Dan terakhir, kok bisa ada musibah? Kok bisa ada bencana? Saudara-saudara, Rasulullah satu waktu di atas gunung ketika gempa bumi, beliau pegang begini itu tanah. Beliau pegang begini, belum saatnya. Tiba-tiba berhenti itu zilzal, gempa bumi. Kemudian beliau bilang, maksiat apa yang telah kalian lakukan kepada para sahabat? Dosa apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan musibah ini kepada kita? Itu Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika di masanya ada gempa bumi, beliau berkata, terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah, terlalu cepat kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, andaikan besok ada gempa bumi lagi, saya tidak mau tinggal dengan kalian. Maksudnya dengan umat Islam Madinah ketika itu. Itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ada gempa bumi. Ketika gempa bumi, beliau menyurati para gubernur-gubernur. Semua gubernur beliau kasih surat dan beliau katakan, wahai para gubernur-gubernur, bertaubatlah kalian kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah, karena mungkin kalian terlalu banyak berbuat dosa sehingga menjadi sebab turunnya musibah dan bencana. Itu di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah pendapat Sayyidatuna Aisyah tentang gempa bumi, tentang musibah, tentang bencana. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Idza istahallu zina wa istibahal khumur. Idza istahalla zina, apabila zina sudah dianggap halal. Jadi orang zina udah kayak hal biasa. Zina udah kayak hal lumrah, pelacuran di mana-mana, orang berzina di depan-depan umum udah nggak malu lagi, berzina di mana-mana. Jadi zina udah yakni tahlil ma yuharrimullah. Udah perkara yang haram ini udah dianggap halal. Yakni udah dianggap halal. Istahalla. Istahalla itu kan menganggap sesuatu. Menganggap istahalla dari kata halal. Berarti istahalla yastahillu. Istihlalan yakni menganggap halal. Menganggap halal pada sesuatu yang
haram. Zina ini dosa besar, tapi udah dianggap hal yang halal, hal yang wajar. Udah zina. Kalau ini yang udah terjadi di mana-mana, satu, zina di mana-mana, zina merajalela, pelacuran merajalela di mana-mana. Perbuatan zina udah dianggap halal. Wa istibahal khumur, khomer, alkohol, mabuk-mabukan di mana-mana. Bahkan bukan hanya di mana-mana, udah dianggap hal yang biasa, hal yang boleh, hal yang jais. Padahal khamr hukumnya haram, berdosa, tapi udah dianggap biasa aja. Pinggir jalan mabuk, nggak ada rasa-rasa malunya. Kenapa? Karena dia menganggap ini perkara yang biasa, tidak ada rasa malu, dianggap hal yang biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila musik-musik dunia merajalela, musik-musik yang membuat lupa kepada Allah, musik-musik yang membuat lalai. Apabila tiga perkara ini, yaitu zina, pelacuran di mana-mana, melacur berzina di mana-mana, khamr, mabuk di mana-mana, musik-musik dunia, disco di mana-mana, maka akan Allah berilah bala, musibah dan bencana. Oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan Allah jaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dari segala mara bahaya, musibah dan bencana. Allah jadikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, ketika saya keluar dari penjara, saya sedang fokus